Hutan tak hanya soal pohon dan kawasan hijau. Di dalamnya ada ruang hidup masyarakat, sumber ekonomi, sekaligus penyangga lingkungan. Namun, selama bertahun-tahun, tumpang tindih aturan, konflik lahan, dan lemahnya pengawasan masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam tata kelola kehutanan di Indonesia. Dalam pembahasan RUU Kehutanan, DPR RI menekankan penyelesaian konflik agraria tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kelestarian hutan. Sebaliknya, perlindungan hutan juga tidak boleh mengabaikan hak masyarakat yang telah lama hidup dan beraktivitas di sekitar kawasan tersebut. Kepastian hukum menjadi kunci agar pemanfaatan dan pelestarian dapat berjalan beriringan. Untuk tidak terjadi tumpang tindih di antara peraturan-peraturan yang ada, tetapi semakin saling memperkuat ya. Jadi kita harapkan ada dua hal yang bisa dijawab semakin terjawab dari perubahan revisi Undang-Undang Kehutanan ini. Yang pertama adalah kita berharap menjadi jalan keluar bagi berbagai konflik agraria. Ya. Nah, satu pihak konflik agraria itu beberapa masuk di dalam kawasan kehutanan. Ya. Tetapi jalan keluar yang diberikan undang-undang ini juga jangan sampai membuat hutan semakin gundul. Ya. Jaga hutan, bukan menghancurkan hutan. Ya. Yang kedua adalah RUU ini juga bisa menjawab persoalan konflik agraria yang dihadapi oleh rakyat, sehingga rakyat memperoleh haknya dengan jelas. Persoalan lain muncul dari pemanfaatan kawasan hutan yang belum sepenuhnya diikuti tanggung jawab pemulihan. Reklamasi pasca tambang dan pemulihan lahan dinilai masih menjadi titik lemah pengelolaan kawasan hutan. Karena itu, revisi kebijakan didorong agar memberikan kepastian tanggung jawab dan memastikan kerusakan yang terjadi dapat dipulihkan. Ya, jadi menurut Undang-Undang 41/99, izin tambang itu sifatnya pinjam pakai. Hanya dapat tugas untuk reklamasi, tapi kenyataannya pinjam pakai ini karena dia menghasilkan yang cukup besar, juga reklamasi sebagian ada yang banyak yang tidak dikerjakan, maka nanti ada pinjam pakai menjadi sewa pakai. Nah, selain itu juga reklamasi yang tidak dilakukan akan diwajibkan untuk membayar reklamasi. Dan apabila tidak bisa membayar, maka aset daripada perusahaan itu perlu dipertanyakan, bisa disita sesuai dengan Undang KUHP yang baru. Gitu. Dan dananya itu nanti digunakan untuk konservasi dan rehabilitasi hutan yang rusak. Karena di Indonesia sekarang ada hutan yang rusak hampir 12 juta hektar. Itulah, negara tidak banyak duit untuk mengelola itu, maka perlu dana-dana dari pembukaan hutan untuk perkebunan, juga untuk tambang dan lain-lain. Namun, perlindungan hutan tidak akan berjalan tanpa data yang terpadu. Tumpang tindih peta dan status lahan sering memunculkan sengketa, bahkan membuat masyarakat kehilangan kepastian atas tanah yang telah ditempati bertahun-tahun. Karenanya, integrasi data dan penguatan One Map Policy menjadi bagian penting untuk mencegah konflik di masa depan. Yes, that's why kami minta mereka, ini bukan hanya revisi undang-undang ini aja, tapi satu data Indonesia itu kan butuh juga mereka. Agar tidak tumpang tindih, Bu, betapa menyakitkannya. Kita punya tanah yang turunan kita di situ, tiba-tiba diakui tanah atau kawasan hutan. Terus nggak ada solusinya. Pada saat mereka ingin mengusulkan, menjual atau membuat sertifikatnya, ditolak. Karena itu kawasan hutan. Betapa menyakitkan ini bagi rakyat. Mereka hanya punya lawan satu peta. Terus kemudian kita persulit. Nah, ini perlu. Jadi One Map Policy terhadap tanah itu memang harus disatukan. Tapi juga berkaitan juga dengan satu data Indonesia. Nah, dulu yang ada One Map Policy itu sampai sekarang belum selesai. Bukan tidak jalan, belum selesai. Nah, kita berharap, kita berdoa agar itu selesai, agar tidak ada lagi tumpang tindih masalah hutan. Pada akhirnya, tata kelola hutan bukan memilih antara pembangunan atau pelestarian, tetapi memastikan keduanya berjalan bersama agar hutan tetap terjaga, masyarakat mendapat kepastian, dan pembangunan tidak meninggalkan masalah bagi generasi mendatang. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.